wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Susanti Bahari, NIM 224232996067. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Yogyakarta, bidang studi IPS. Hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi mobilitas sosial di SMP Negeri 1 Kota Mobagu. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Nah, melalui pelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa dan diminta kesediaan satu orang siswa. Mula boleh membuka. Terima kasih Naura. Nah, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita di hari ini, coba kalian lihat di sekeliling kalian, apakah masih ada sampah atau tempat duduk yang tidak rapi, meja-meja yang masih bengkok, disejajarkan dengan teman yang ada di sekitar kalian. Kemudian, kalau ada baju yang belum rapi, silakan dirapikan supaya saat pembelajaran nanti kita itu nyaman. Kelas yang bersih, posisi yang nyaman. Ya? Oke, sebelum itu Ibu mau cek kehadiran dulu. Nah, sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Hari ini yang tidak hadir Tia dan Gilbert, Bu. Oke, Tia dan Gilbert. Alasannya apa? Sakit. Oke, sakit. Nah, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu mau bertanya. Ada yang masih ingat materi kita minggu yang lalu? Materi kita minggu yang lalu apa? Interaksi negara-negara ASEAN. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini gambar apa ini? Joko Widodo. Siapa? Presiden Joko Widodo. Coba kalian amati. Adakah perbedaan dari gambar-gambar ini? Ada. Gambar yang pertama. Beliau masih sebagai rakyat biasa. Beliau adalah pengusaha mebel. Kemudian gambar yang kedua. Iya, beliau menjadi wali kota Solo. Nah, yang ketiga, Gubernur DKI Jakarta, dan yang keempat, Presiden Republik Indonesia. Itu adalah jejak karir daripada Bapak Joko Widodo, presiden kita. Nah, kira-kira dari gambar 1 sampai gambar yang keempat mengalami apa itu? Perubahan atau peningkatan ya? Oke. Kemudian kalian perhatikan gambar yang kedua. Kalian kenal ini? Siapa? Norman Kamaro. Dia ini adalah seorang polisi. Kemudian dia melakukan lip sync di media sosial. Akhirnya lip sync ini viral. Dan dia, karena viralnya ini, dia banyak diundang di acara-acara TV dan dia menjadi terkenal. Masih ingat? Masih. Lagu apa yang sempat dia viralkan? Caya-caya. Dan dia dari polisi menjadi
kepala sekolah di SMP 9. Nah, karena adanya SK daripada Dinas Pendidikan dan Wali Kota, akhirnya beliau pindah ke SMP Negeri 1 Kota Mobagu. Sebagai apa? Masih sebagai kepala sekolah. Ini ada perubahan atau tidak? Tidak. Ada atau tidak? Tidak. Perubahannya tempat, tugas, tetapi kedudukannya masih sama. Sebagai apa? Kepala sekolah. Nah, jadi dari karir pada tokoh-tokoh yang sudah Ibu tampilkan tadi, kita bisa lihat ada dari gambar pertama itu meningkat dari di bawah jadi di atas. Gambar yang kedua dari di atas jadi di bawah. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah hanya perubahan tempat, tetapi status kedudukannya masih sama. Dan materi hari ini kita adalah mobilitas sosial. Ini adalah kompetensi dasarnya. Boleh adik-adik lihat. Kemudian apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Peserta didik diharapkan mampu yang pertama menganalisis interaksi sosial terhadap mobilitas sosial, menjelaskan pengertian mobilitas sosial, mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial, menganalisis dampak mobilitas sosial dalam kehidupan sosial, dan menyajikan hasil analisis pengaruh interaksi sosial. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita di hari ini. Nah, ada yang tahu ini apa? Baling-baling. Nah, di mana kehidupan kita itu seperti baling-baling ini. Kehidupan seseorang seperti baling-baling yang berputar, kadang di atas dan kadang di bawah. Jadi, untuk menjalani kehidupan ini dibutuhkan proses seperti belajar, bekerja keras, pantang menyerah, dan yang terpenting adalah takut akan Tuhan, ya. Oke, saat ini sebelum masuk ke materi, Ibu akan mengirimkan pretest yang ada di grup kita. Ini linknya sudah Ibu kirim, silakan buka. 2 menit kalian mengerjakan pretest. Oh, ini yang tidak ada HP silakan kerjakan di sini. Oh iya. Lanjut. Riki sudah? Ayu sudah? Oke, Naura sudah? Oke. Sudah dong. Oke, sudah cukup. Nah, sebelum kita jauh ke tahap pembelajaran, kita lihat dulu materi pembelajaran kita di hari ini. Jadi silakan sediakan buku dan pulpen untuk kalian mencatat hal-hal yang penting dalam video yang akan Ibu tampilkan, ya. Supaya pemahaman kalian itu lebih dalam lagi, ya. Sudah siap semuanya? Bisa terdengar? Bisa, Bu. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Seorang direktur sedang mengadakan pertemuan. Mari sekarang kita lanjutkan. Oke, sudah ya. Materi kita tentang mobilitas dan bentuk-bentuk mobilitas sudah adik-adik saksikan. Dan sudah adik-adik catat hal-hal yang penting. Nah, apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini? Jadi, setelah Anda menyaksikan materi pembelajaran, tentunya sudah ada pemahaman-pemahaman yang adik-adik sudah kuasai, ya. Nah, sebentar Ibu akan membagi kelompok yang beranggotakan 4-5 orang, di mana kelompok ini akan Ibu berikan masalah dari video yang akan Ibu tampilkan. Jadi ada 2 video yang akan Ibu tampilkan.
di mana kelompok yang akan bernomor ganjil, yang ganjil tentu akan menyaksikan video yang pertama. Kemudian kelompok yang bernomor genap akan menyaksikan video yang kedua. Paham? Setelah itu kalian akan duduk berkelompok dan mendiskusikan hasil dari penelaan yang akan Anda lakukan lewat LKPD. Dari diskusi itu kalian akan memecahkan masalah atau mencari solusi dari masalah-masalah yang ada dalam LKPD. Oke? Paham semuanya ya? Oke, kita akan mulai membentuk kelompok. Jadi akan dihitung dari sini 1 sampai 4 ya. Ayo Jessica mulai. 1 Andika, 2 1 3. Ya, silakan yang kelompok 1 yang menyebutkan nomor 1 menjadi kelompok 1. Ayo langsung dibuat. Yang kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, semua sudah dikelompok kelompok. Ini adalah LKPD yang akan Ibu bagikan bersama dengan handout. Jadi LKPD dan handout sudah Ibu bagikan. Dan video juga Ibu sudah kirim lewat WA group. Kalau ada yang belum menyimak video dengan baik. Namun sebelum itu perhatikan dulu, setiap kelompok perhatikan video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Hey Homework Guys. Tapi kalau perlu, semua pada alasan untuk menunjukkan pencapaian. Ya, itulah video yang pertama. Jadi kita melihat orang-orang yang mengalami peningkatan dalam status sosialnya tetapi tidak bertahan lama. Karena ternyata ada udang di balik batu. Artinya di balik kesuksesan ada cara yang tidak wajar mereka dapatkan. Cara-cara yang merugikan orang lain. Nah, untuk kelompok yang bernomor genap, silakan saksikan video berikut ini. Hello guys. Bangga dengan harta mereka. Oke, sangat inspiratif sekali ya video-video yang sudah ditampilkan, dan itu menjadi bahan diskusi adik-adik. Jadi ada 2 video. Kelompok yang bernomor genap silakan melihat LKPD untuk mencari solusi daripada masalah-masalah yang sudah ditampilkan. Dan Ibu harapkan dalam kegiatan ini semuanya aktif ya, karena ada penilaian yang akan Ibu lakukan baik secara kelompok maupun secara individu ya. Itu ada 3 penilaian yang akan Ibu tampilkan, yaitu yang akan Ibu nilai, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Jadi silakan Ibu harapkan semuanya terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Silakan berdiskusi. Di kelompok Ibu sudah bagikan LKPD dan handout. Jadi silakan dilihat apa maksud daripada LKPD. Jadi tadi kan sudah mengirimkan video yang tadi jadi bisa dilihat di banyak juga. Jadi dari video ini yang disampaikan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mulai dilihat lagi, kemudian disesuaikan dengan referensi di dalam edukasi. Oke, paham ya?
silakan berdiskusi. Waktunya 25 menit. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, ditanyakan kepada Ibu ya. Ini siapa yang akan menyampaikan? Kemudian sebelum kamu presentasi atau mengumpulkan, silakan mendiskusikan terlebih dahulu. Ini pertanyaan. Ya dicatat, yang ini dicatat sebentar semua. Tidak mau lupa ini jawabannya. Ya, waktu 2 menit lagi, silakan persiapkan untuk presentasi. Sudah? Semuanya sudah siap? Sudah, Bu. Siap. Oke, siap semuanya? Siap, Bu. Oke, kelompok yang sudah siap untuk presentasi. Oke. Kelompok 1, silakan presentasi. Ya, jadi ada moderator ya. Ada moderator yang memandu. Teman-teman yang lain memperhatikan apa yang disampaikan oleh atau analisis yang akan dipresentasikan oleh kelompok 1 supaya kalian bisa memberikan tambahan ataupun pertanyaan untuk menyempurnakan hasil diskusi mereka. Paham? Jadi Ibu minta kalian untuk menyimak teman-teman yang akan presentasi. Silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari video yang ditampilkan, yaitu foya-foya dari hasil tipu. Inilah orang kaya yang mendadak jatuh miskin karena kasus penipuan miliaran. Pertanyaan pertama, dari video yang ditampilkan, apakah Dodi Salmanan mengalami mobilitas dalam kehidupannya? Jelaskan mobilitas apa? Dari video yang ditampilkan, Dodi Salmanan mengalami mobilitas sosial vertikal climbing atau di atas, tetapi karena meraih kesuksesan dengan cara yang tidak jujur, akhirnya Dodi Salmanan mengalami mobilitas vertikal sinking ke bawah. Pertanyaan kedua, menurut kelompok, apa dampak dalam kehidupan bermasyarakat orang-orang yang ada dalam video yang suka memamerkan uang kekayaan di media sosial? Dampak dalam kehidupan bermasyarakat orang-orang yang ada dalam video yang suka memamerkan uang kekayaan di media sosial adalah menimbulkan prasangka buruk, terobsesi terus pamer kekayaan meski sebenarnya tak mampu, terlihat seperti orang yang butuh pengakuan, pura-pura bahagia, cenderung lebih boros. Pertanyaan ketiga, bagaimana seharusnya sikap kita agar meraih kesuksesan dan meraih kesuksesan yang bisa merubah status sosial dalam masyarakat tetapi tidak merugikan orang lain. Pesan moral apa yang bisa diambil dalam video tersebut? Pesan moral yang dapat diambil dari video tersebut adalah setiap orang berhak untuk punya status sosial di atas mobilitas tinggi, dan untuk bisa sukses, kamu harus memiliki kemauan sukses yang lebih besar daripada ketakutan gagal. Meraih kesuksesan itu tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Dan kelompok 1, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertanyaan? Kelompok 3. Dampak dalam kehidupan bermasyarakat orang-orang yang ada dalam video yang suka memamerkan uang kekayaan di media sosial, diantaranya menurut kelompok terobsesi terus pamer kekayaan meskipun sebenarnya tak mampu. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sebagai seorang siswa kita menghilangkan sikap seperti itu? Ya, silakan kelompok berdiskusi untuk mencari jawaban pertanyaan dari kelompok 3. Putuskan siapa yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Jawaban dari kelompok kami,
Sebagai seorang siswa harus bijak menggunakan media sosial sehingga apa yang kita posting adalah hal-hal yang positif. Karena sesungguhnya media sosial itu hanya hiburan, bukan ajang untuk memamerkan apa yang kita punya. Dan kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tidak boleh membanding-bandingkannya dengan orang lain. Sekian. Mungkin ada tambahan dari kelompok yang lain? Kelompok 2, Bu. Silakan kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, kami kelompok 2 akan menambahkan hasil presentasi dari kelompok 1. Sikap agar meraih kesuksesan tanpa merugikan orang lain yaitu selalu bersyukur dan pasrahkan hasilnya pada Tuhan setiap saat, terutama ketika kita menjalankan kerja keras tersebut. Karena kerja keras tanpa rasa syukur akan membuat emosi kita terkuras tanpa hasil yang membahagiakan. Pasrahkan hasilnya pada Tuhan karena sebagai manusia kita hanya mampu berencana tetapi Tuhanlah yang menentukan. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 1, pertanyaan dari kelompok 3, dan tambahan dari kelompok 2. Silakan kelompok. Atau masih ada pertanyaan? Sudah? Oke, tutup dulu presentasinya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang yang akan presentasi karena tadi semuanya sudah siap. Kelompok 4. Ayo, silakan kelompok 4. Seperti biasa ada moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasi tentang inilah miliarder Indonesia dengan gaya hidup sederhana walau super kajian. Soal yang pertama adalah, dalam video di atas, mobilitas sosial apa yang dialami pada tokoh tersebut? Jawaban, orang-orang yang ada dalam tayangan video kedua semuanya mobilitas sosial vertikal atas atau mobilitas pelimping, dan sampai saat ini masih berstatus sosial di atas. Pertanyaan kedua, dari hasil pengamatan Anda, apa yang membuat orang yang ada di dalam video tersebut dapat mencapai mobilitas sosial tinggi? Dari video ini ditampilkan orang-orang di video tersebut semuanya memiliki kesuksesan dari nol, mempunyai semangat kerja keras yang tinggi, tidak pantang menyerah, selalu mencoba hal yang baru dengan sungguh-sungguh, mempunyai sikap sederhana, sekalian memiliki harta yang melimpah, tidak memiliki gaya hidup yang boros dan rajin memberi kepada sesama yang membutuhkan. Pertanyaan yang ketiga adalah, menurut pendapat kelompok, bagaimana agar seseorang mampu bertahan dalam status sosial pelimping? Menurut kelompok kami, agar mampu bertahan dalam status sosial pelimping, pola pikir, komunikasi dengan klien, strategi pemasaran, rendah hati, tidak boros, dan banyak bersedekah. Soal yang keempat, pesan moral apa yang bisa diambil dalam video tersebut? Jawabannya, pesan moral yang diambil dari kesuksesan orang-orang yang sukses adalah meraih suatu dengan kerja keras, tidak boleh instan, agar supaya hasilnya mampu bertahan. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan untuk kelompok 4. Biasanya ketika seseorang berada di puncak kesuksesan, pasti ada banyak tantangan. Salah satunya ada orang yang tidak suka dengan kita. Kira-kira menurut kelompok 4, apa yang akan kelompok 4 lakukan jika hal tersebut terjadi? Menurut kelompok kami, sama halnya dengan pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin meniup. Dengan menghadapi orang yang tidak suka melihat kesuksesan kita adalah mengabaikan jika ada orang yang tidak senang dengan kita. Menghindar mengabaikan merupakan cara menghadapi orang yang tidak senang dengan kita. Kemudian, tetap percaya diri dengan apa yang kita lakukan selama itu baik, dan buktikan bahwa mereka salah menilai kita. Ya, beri tepuk tangan untuk jawaban dari kelompok. Nah, masih ada tambahan lagi? Ya, kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin menambahkan agar
mampu bertahan dalam status sosial bimbing, seseorang harus update dengan perkembangan zaman sehingga tidak ketinggalan serta bijak dalam memanfaatkan sosial. Ya, itu adalah tambahan dari kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri aplaus untuk teman-teman yang sudah presentasi, bertanya, menambahkan. Ibu lihat kegiatan diskusi kita berjalan dengan baik. Pastinya rata-rata di sini mendapat nilai di atas KKM semuanya. Oke, saat ini Anda sudah menerima materi, berdiskusi, mendengarkan presentasi dari teman-teman. Saat ini kalian akan membuat butir-butir kesimpulan dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Silakan. Jadi itu yang tadi ya. Sudah kesimpulannya? Ya, cukup. Kira-kira dalam proses pembelajaran tadi maupun sampai dibuat kesimpulan, ada tidak hal-hal yang menghambat kalian? Tidak. Tidak ada? Kemudian masih adakah masalah yang belum selesai atau materi yang belum dipahami? Tidak, Bu. Oke. Silakan kembali ke tempat masing-masing dan ketua kelompok silakan kumpul LKPD yang sudah Ibu berikan untuk Ibu nilai. Kelompok 3 LKPD. Ibu akan mengirimkan soal untuk post-test. Ini Ibu sudah kirim lewat grup WA. Silakan lihat linknya di situ. Ibu sudah kirim. Silakan dijawab post-testnya. Oke, 1 menit lagi. Oke, sudah selesai? Sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke. Silakan ditaruh lagi handphonenya atau disimpan di laci. Saat ini kita masuk pada refleksi. Jadi kalian tadi sudah melihat video pembelajaran, kemudian video inspiratif yang sudah kalian saksikan, ada presentasi yang sudah dibawakan oleh teman-teman kalian. Nah, Ibu akan mengajukan pertanyaan untuk menguji sampai sejauh mana
tentang materi mobilitas sosial kita pada hari ini. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia membuat keberagaman yang ada di Indonesia itu adalah keunggulan yang menjadi daya tarik daerah ataupun negara-negara lain datang ke Indonesia. Nah, dari keberagaman ini bukan cuma keberagaman agama, suku, budaya, tetapi juga ada keberagaman pekerjaan. Dan pastinya dari keberagaman ini setiap orang pasti ingin mencapai kesuksesan menurut versinya dengan cara dia masing-masing. Nah, pertanyaan Ibu, kenapa seseorang harus bermobilitas sosial? Kenapa seseorang harus bermobilitas sosial? Ya, Karena seseorang ingin mengubah status sosialnya. ya, beri tepuk tangan untuk Dinda. Nah, bermobilitas sosial itu ada banyak cara yang akan dilakukan oleh setiap orang. Kira-kira menurut Anda bentuk-bentuk mobilitas sosial itu apa saja ya? Ya, silakan Julia. Ada dua, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal terbagi dua, yaitu climbing dan sintering. Iya, beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Kemudian pastinya ada hal baru yang kalian dapatkan di hari ini. Iya, silakan. Pelajaran baru yang saya dapat di hari ini bahwa semua orang pasti punya keinginan untuk meraih kesuksesan. Tapi untuk meraih kesuksesan diperlukan kerja keras, semangat, pantang menyerah, serta tidak boleh pamer dengan apa yang sudah kita miliki. Iya, beri tepuk tangan. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran ini adakah kesulitan yang kalian hadapi? Tidak ada, Bu. Bagaimana perasaan kalian? Senang, Bu. Ini siapakah yang bisa menyimpulkan materi kita di hari ini? Saya, Bu. Ya, Jonathan. Dari kegiatan pembelajaran di hari ini, saya bisa menarik kesimpulan, yaitu mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, ataupun hanya berpindah tempat dari kedudukan yang sama. Dampak dari mobilitas ada dua, yaitu positif dan negatif. Dampak positif yaitu mendorong seseorang lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integritas sosial. Sedangkan negatif, terjadinya konflik karena adanya persaingan, gangguan psikologis karena kehilangan jabatan. Iya, tepuk tangan untuk Joshua. Satu lagi. Dari video yang ditampilkan, orang-orang di video tersebut semuanya meneliti kesuksesan dari nol, mempunyai semangat kerja keras yang tinggi, tidak pantang menyerah, selalu mencoba hal yang baru dengan sungguh-sungguh, mempunyai sikap sederhana, sekalian memiliki harta yang melimpah, tidak memiliki gaya hidup yang boros, dan rajin memberi kepada sesama yang membutuhkan. Ya. Beri tepuk tangan untuk Tiara. Nah, dari kesimpulan dari teman-teman, Ibu juga akan memberikan kesimpulan secara umum. Bisa kalian saksikan di slide. Jadi, keragaman masyarakat Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa kita. Keragaman ini melahirkan berbagai kebudayaan yang memiliki nilai sangat tinggi. Mobilitas masyarakat Indonesia yang sangat dinamis merupakan pendorong terjadinya keragaman atau pluralitas. Mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Bisa lebih tinggi atau lebih rendah, ataupun hanya berpindah tempat dengan kedudukan yang sama. Dampak positif mobilitas sosial adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial dan meningkatkan integrasi sosial.
Sedangkan dampak negatif terjadinya konflik karena adanya persaingan dan gangguan psikologis karena kehilangan jabatan. Nah, Ibu akan memberikan tugas rumah. Ini juga Ibu sudah kirimkan di WA group. Silakan Anda buat di rumah ya. Oke, sudah terkirim. Dan minggu depan kita akan mempelajari tentang pluralitas sosial. Jadi silakan adik-adik boleh mencari referensi untuk baca-baca materi-materi yang mengenai pluralitas sosial. Dan pelajaran kita di hari ini sudah selesai. Dan karena kita sudah mengawali dengan doa, maka kita akan tutup dengan doa. Ayo Bagas, silakan pimpin doa. Ya, berdiri. Ajak mereka berdiri. Berdiri sama. Berdiri, siap. Teman-teman, sebelum kita menghadiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin dan selesai. Silakan duduk kembali. Ya, pelajaran kita di hari ini sudah selesai dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya dengan semangat yang baru. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I broken. Oh, 'cause I need you to